Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Ila Galigo. Dan kali ini, kita telah memasuki episode ke-7. Tapi sebelum kita memasuki pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Sebagaimana yang dibahas di episode sebelumnya, di mana akhirnya Batara Guru telah menampakkan kakinya di kerajaan Pertiwi yang letaknya ada di bawah laut. Dan nampaknya keberadaan Batara Guru itu pun telah diketahui oleh salah seorang sepupunya. Dia bernama Lindrung Talaga. Setelah dia mengetahui keberadaan Batara Guru, dia lantas melaporkannya kepada ibunya, yakni Sinauk Toja, dan nampaknya Sinauk Toja dan Guru Riselek sangat antusias dengan kedatangan sang penguasa bumi ini. Alhasil dipanggillah Batara Guru untuk masuk ke istana mereka. Kedatangan Batara Guru ini langsung disambut dengan pelukan oleh Sinauk Toja. Bagaimana tidak, Sinauk Toja memang sudah sangat ingin menikahkan Batara Guru dengan seorang anaknya. Di satu sisi, Batara Guru hanya bisa tersenyum malu-malu menyaksikan reaksi calon mertuanya tersebut. Batara Guru kemudian memandangi seluruh ruangan istana yang mewah tersebut. Namun sayangnya, dia tidak mendapati satupun permaisuri di ruangan tersebut. Ada apa gerangan Anakda Batara Guru, sang penguasa kerajaan bumi, sehingga turun ke kerajaan Pertiwi? Tanya Guru Riselek. Apakah Anakda Batara Guru hendak bersanding di pelaminan bersama dengan sepupumu yang cantik jelita? Ujar Sinauk Toja. Jikalau bibi dan paman merestui, maka nantilah aku berada di bumi baru dikirimkan calon permaisuriku. Nantilah aku juga berkonsultasi dengan ayahku untuk mencari waktu yang tepat untuk mendatangkan permaisuriku, jawab Batara Guru dengan sopan. Kemudian mereka pun lanjut berbincang-bincang hangat. Sementara itu, di tengah-tengah perbincangan, Batara Guru selalu curi-curi pandang kepada setiap permaisuri yang lalu lalang di istana tersebut. Dirinya sangatlah penasaran, siapa gerangan sosok yang akan menjadi pendamping hidupnya. Namun dirinya juga malu menanyakan hal tersebut kepada bibi dan juga pamannya, takut kalau mereka malah tersinggung. Sayangnya perbincangan tersebut terasa membosankan bagi Batara Guru. Dengan cepat dirinya pun mengajukan diri untuk pamit dan kembali ke bumi. Guru Riselek dan Sinauk Toja berusaha menahan kepergian Batara Guru. Pun halnya dengan Lindrung Talaga yang menyuruh Batara Guru untuk bermalam. Namun Batara Guru tidak mau mengabaikan tugasnya sebagai seorang penguasa bumi. Dia harus segera kembali ke bumi. Sebelum pamit, Batara Guru sempat mendapatkan nasihat dari Guru Riselek dan Sinauk Toja. Keduanya mengharapkan Batara Guru untuk tabah dan sabar dengan kehidupan di bumi, dan tentu saja agar sabar menanti kehadiran pasangannya kelak. Batara Guru sendiri sedikit jengkel dengan ucapan tersebut. Mengapa mereka terus membicarakan putrinya, namun mereka justru tidak pernah memperlihatkan putri mereka kepada aku. Namun tidaklah etis untuk marah kepada sang tuan rumah. Alhasil amarah tersebut disimpan Batara Guru rapat-rapat di dalam hatinya. Setibanya kembali di bumi, Batara Guru sempat meluapkan kekesalannya kepada si buaya. Namun sang buaya dengan bijak berkata, "Yang mulia hendaklah berjiwa besar. Siapapun yang nantinya akan dikirimkan ke bumi, maka itulah permaisuri tuan. Semua itu telah ditetapkan sesuai kehendak sang Patotowe." Demikian ujar si buaya. Tak lama kemudian keduanya pun berpamitan satu sama lain. Batara Guru kembali melanjutkan petualangannya di bumi. Dia menyusuri hutan belantara. Dia kini kembali sendiri. Dia merasa sangat kesepian. Begitulah kesehariannya, penuh dengan kesunyian. Hanya ada dia saat ini. Dia bahkan belum punya istana, sehingga harus tidur di dalam bambu betung. Begitu seterusnya hingga hari ke-9, tepat di malam harinya. Batara Guru pun terbangun dari tidurnya. Di malam yang syahdu itu, Batara Guru akhirnya tidak mampu lagi membendung air matanya.
Dia pun menangis sejadi-jadinya. Dia sangat sedih meratapi nasibnya saat ini. Aku adalah manusia yang selalu menyembah kepada sang dewata. Sudilah kiranya dewata mendengar jeritan hatiku. Aku sudah 9 hari tinggal di bumi, tanpa ada kesenangan yang kurasakan. Sinar matahari menyengatku, hujan membuatku kedinginan. Untuk sekedar makan dan minum, aku harus menelusuri hutan yang luas, jurang yang menganga, serta sungai yang dalam. Hidupku sebatang kara, tanpa ada yang mendengar keluh kesahku. Setelah berkeluh kesah, kini Batara Guru merasa sedikit lega. Dirinya memang benar hanyalah seorang manusia biasa. Meski begitu, dia harus tabah menjalani semua ujian ini. Kuru semangat, ujarnya sambil mencoba menyemangati dirinya sendiri. Curahan hati Batara Guru ini pun sebenarnya terdengar sampai ke kerajaan langit. Sayangnya yang mendengar curahan hatinya itu adalah dua penjaga, si Ruma dan juga Rukeleng. Keduanya pun kembali berkelakar tentang betapa manjanya Batara Guru ini, dan juga tentang bagaimana kalau keduanya yang jadi utusan di bumi, maka pasti keduanya tidak akan mengeluh seperti Batara Guru. Ya, begitulah tingkah kedua penjaga ini. Dan rupanya, bukan hanya Ruma dan Rukeleng saja yang mendengar suara hati Batara Guru. Adalah Datuk Palinge yang juga mendengar hal tersebut. Seketika dia terbangun dari tidurnya dan ikut menangis mengasihani anaknya. Sang Patotoe pun terbangun akibat tangisan Datuk Palinge, dan dia pun berusaha untuk menenangkan istrinya tersebut. Adinda Datuk Palinge, hendaklah kamu tahu bahwa penderitaan yang dialami Batara Guru itu adalah bagian dari ujiannya sebagai seorang manusia. Hendaklah dia melewati penderitaan tersebut agar dia paham betul tentang hakikat menjadi seorang manusia, ujar sang Patotoe berusaha menenangkan Datuk Palinge. Biarkanlah Batara Guru menderita dulu di bumi, supaya dia merasakan apa itu kesulitan, supaya ketika dia menjadi pemimpin kelak, dia tidak akan membiarkan rakyatnya kesulitan. Apabila kita langsung memudahkan hidup Batara Guru, maka dia akan menjadi manusia yang manja, dan mungkin akan ingkar untuk menyembah kita. Demikianlah tambah sang Patotoe. Meski demikian, ujian Batara Guru ini tidaklah akan berlangsung selamanya. Di hari ke-15 nantinya, sang Patotoe hendak mengirimkan Oro dan juga sebuah kapak kepada Batara Guru. Oro tersebut akan menjadi pembantunya, dan kapak akan menjadi alat yang digunakan untuk berkebun. Namun untuk saat ini, sang Patotoe harus bersikap tegas. Dirinya pun menyuruh Ruma dan Rukeleng untuk menutup pintu langit rapat-rapat, supaya tidak ada sedikit pun suara dari bumi yang sampai ke langit. Semua ini demi membuat Datuk Palinge tidak terus bersedih, dan yang lebih penting untuk membuat sang Patotoe tetap kokoh dengan keputusan yang telah dia buat. Dan teman-teman, itulah tadi serial I Lagaligo episode ke-7. Kita masih akan lanjut ke episode berikutnya, mungkin beberapa hari setelah video ini saya buat. Jadi stay tune terus di channel ini. Oke, jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan sebagai penutup, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya.